kita dapat mengatamkannya pada hari ini. Kemudian kami juga mohon untuk Bapak sebelum sholat ini Bapak bisa melihatkan penampilan dari satu grup yang pertama, ya Pak. Baiklah hadirin sekalian, acara kita selanjutnya adalah penampilan dari grup 1 yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Ibu Sari Sukma, Ibu Roslainar, Bapak Hendra, dan Ramadonal. Kepada peserta kelompok 1 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Mim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك
kita tidak ragu-ragu padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang beriman mereka dengan yang lain dan mendirikan mereka atau sabar, dan daripada apa yang telah merezeki kami akan mereka, menafkahkan mereka. Dan orang-orang beriman mereka dengan apa yang telah diturunkan daripada engkau dan apa yang telah diturunkan daripada sebelum engkau, dan dengan negeri akhirat mereka yakin mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang menang. Aku berlindung dengan Allah dari perdagangan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah yang tahu akan maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman dengan yang baik, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan dari sebelummu. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Mereka itulah yang selalu mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah, wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di surau yang kita cintai ini dalam acara perayaan Khatam Al-Quran. Dan begitu juga salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak Kemenak Kota Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Bapak guru kita Bapak Buya Akmal Rabis, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu umumnya yang berhadir pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang mana pada ayat ini
Allah mengatakan Alif Lam Mim, hanyalah Allah yang mengetahui maksud dan artinya. Demikian kitab, tidak ada ragu-ragu padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitunya orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan orang-orang yang mendirikan akan sholat dan orang-orang yang menafkahkan mereka akan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, dan juga orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Dan orang-orang yang bertakwa itu juga dengan hari akhirat mereka yakin. Mereka itulah yang selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada ayat yang kedua Allah mengatakan Zalikal kitab, demikian kitab. Kata-kata Alkitab didahului dengan huruf alif dan lam, yaitunya Alkitab. Kalau dibawakan ke dalam undang-undang bahasa Arabnya, itu dinamakan dengan ma'rifah. Maka dikhususkanlah artinya Alkitab di sini, yaitunya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Selamat, yaitunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada malaikat yang selamat, yaitunya malaikat Jibril. Seterusnya diturunkan kepada Nabi yang selamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir diturunkan kepada manusia. Kepada manusia yang mana? Yaitunya manusia yang ingin selamat. Siapakah manusia yang ingin selamat itu? Yaitunya manusia yang mau mengilmui Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, mau memahami Al-Quran, dan mau mendakwahkan Al-Quran. Itulah manusia yang ingin selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tanpa Al-Quran hidup kita tidak akan terarah, tujuan kita tidak akan menentu, kita tidak akan mengetahui apa sebenarnya tujuan kita hidup di muka bumi ini. Kita contohkan, kita lihat pada zaman sekarang ini, ada orang yang tidak mau peduli dengan Al-Quran. Mereka mengaku menjadi orang Islam, mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi mereka malah mengabaikan Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang celaka. Mereka lah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran, telah menurunkan pedoman hidup bagi kita agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Tanpa Al-Quran, iman kita tidak akan benar, salat kita tidak akan bernilai di sisi Allah. Maka Al-Quranlah yang akan mengajarkan kita
bagaimana salat yang benar, bagaimana iman yang benar. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sekarang kita baru mengetahui bagaimana iman yang benar itu, yaitunya orang-orang yang beriman yang bergetar hati mereka apabila disebut nama Allah. Sekarang kita bawakan kepada diri kita. Sudahkah bergetar hati kita ketika disebut nama Allah? Sudahkah bertambah iman kita apabila dibacakan ayat-ayat Allah? Hanyalah kita sendiri yang tahu bagaimana keadaan kita. Apakah sudah ada usaha kita untuk menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah? Kita sendirilah yang mengetahuinya. Dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Tanpa dibimbing oleh kitab Al-Quran, tentu tidak akan bernilai di sisi Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita mau mengikuti perintah Allah, mau untuk mengamalkan, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Kalau kita mau untuk mengilmui Al-Quran, Allah telah berjanji akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup orang-orang yang beriman atau orang Islam? Yaitu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dikatakan, Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan kepada ilmu, menempuhkan Allah dengannya jalan kepada surga. Wa annal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan bahwasanya orang alim itu memintakan ampun baginya, orang yang pada langit dan orang yang pada bumi. Hatta hitani fil bahri, sampai-sampai ikan di dalam laut ikut memintakan ampun baginya. Inna ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi janganlah ragu-ragu kita terhadap Al-Quran. Janganlah kita berpikir dua kali untuk mengamalkan Al-Quran ini. Karena Allah yang menjanjikan, barang siapa yang menempuh jalan kepada ilmu, mau mempelajari Al-Quran, kata Allah, Allah akan menunjukkan jalan kepada surga. Bukankah itu keuntungan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Tetapi karena rajuan dunia, karena banyaknya godaan, maka lupalah manusia terhadap Al-Quran. Tujuan hidup mereka berganti untuk mendapatkan hal-hal yang lain atau hal-hal yang bersifat dunia. Jadi untuk itulah kita mempelajari Al-Quran agar tujuan hidup kita benar, agar tujuan hidup kita tidak melenceng
dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ilmui, kita pahami, kita amalkan dan kita dakwahkan Al-Qur'an ini. Yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau berpegang teguh pada Al-Qur'an, kita akan selamat. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada." Telah aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, barang yang jika berpegang teguh kamu dengan keduanya, maka sekali-kali tidak akan tersesat kamu untuk selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnatur rasul, yaitunya kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu.